Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas menulis Rizal Manfaluti, tempat kita belajar, berbagi, dan mengasah keterampilan menulis bersama. Kalau teman-teman suka dengan konten seputar dunia kepenulisan, dari tip menulis sampai cara menerbitkan buku, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Oh ya, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan ragu juga untuk share ke seluruh dunia, karena berbagi ilmu itu indah. Ayo kita mulai videonya. Jadi pada sore hari ini, tanggal 28 Ramadan 1446 Hijriah, saya akan mencoba membahas soal naskah kita yang ditolak oleh penerbit. Ya, tentunya kita kecewa ya pastinya gitu. Kita kecewa dan apalagi kalau kita mengikuti lomba kemudian tidak menang gitu ya. Ya, sebagai manusia kita akan kecewa. Naskah saya juga sering ditolak, kemudian sering mengikuti lomba namun tidak juara gitu ya. Tapi ya hidup harus terus berlanjut ya. Maka saya berpikir positif saja bahwa ketika saya tidak memenangkan lomba, maka sebenarnya naskah kita walaupun sudah baik tetapi tidak sesuai dengan selera jurinya gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kita bisa belajar banyak dari para penulis yang sudah beken ya, penulis ternama gitu kan. Penulis ternama. Saya pernah membaca dalam sebuah website ya, yang website itu bernama littlejackson.com gitu. Ada tulisan yang berjudul bestseller initially rejected gitu kan. Nah ini di sana tuh ditulis tentang eh, penulis-penulis ternama yang awalnya ditolak oleh para penerbit, ditolak oleh editor gitu kan. Nah itu saya eh, baca naskah tulisan tersebut itu kan, kemudian saya rangkum dan saya masukkan ke dalam buku Kita Bisa Menulis gitu. Nah, oke ya, kita salah satu ya, saya akan terangkan satu-satunya siapa saja sih penulis-penulis ternama ya yang naskahnya itu ditolak gitu ya. Nah, yang pertama ada yang namanya Chicken Soup for the Soul gitu. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Jack Canfield dan Mark Victor Hansen ya. Ya, ini tahu nggak teman-teman? Berapa kali ini buku ini ditolak oleh penerbit itu ya? Ini ditolak sebanyak 140 kali gitu kan. 140 kali. Naskahnya itu ditolak oleh 140 penerbit gitu kan. Ya. Mengapa? Alasannya apa? Alasannya apa gitu? Antologis don't sell gitu. Antologis itu tidak menjual gitu. Ini kan Chicken Soup for the Soul kan kumpulan tulisan gitu ya. Kumpulan tulisan gitu. Yang ditulis oleh mereka berdua gitu kan. Ya, jadi ada kisah-kisah bagus dalam satu tema kemudian dijadikan satu gitu kan. Nah, antologis don't sell. Tapi apa yang terjadi teman-teman semua ya, nyatanya gitu ya, eh, buku itu terjual sebanyak 125 juta kopi. Gitu. Nah, itu ya teman-temannya. Artinya ya ketika mengalami penolakan berulang kali, ya jangan mudah menyerah gitu. Kita teruskan saja cari penerbit yang mau menerbitkan itu. Gitu. Ya. Atau kalau memang tidak ada penerbit yang mau menerbitkan ya kita terbitkan sendiri aja. Dan contohnya mereka yang menerbitkan sendiri bisa juga terjual jutaan kopi gitu. Nah, oke ya, ini yang pertama adalah contohnya adalah Chicken Soup for the Soul. Yang kedua adalah uh, The Da Vinci Code nih. Pasti kita tahu lah, ini buku waktu pertama kali muncul heboh banget sampai kemudian difilmkan gitu kan. Ditulis oleh Dan Brown. Dan apa respon dari para penerbit gitu kan? Penerbit itu memberikan catatan kepada naskah yang ditulis oleh Dan Brown ini gitu kan. Catatannya adalah ini ditulis dengan buruk gitu kan. Nah, itu dia. Nah, kemudian tapi Dan Brown
nggak menyerah gitu. Dan Brown cari ganti penerbit yang mau menerbitkan dan menemukan penerbitnya adalah Doubleday, gitu kan. Penerbit Doubleday. Alhasil apa? Setelah diterbitkan oleh Doubleday itu, naskah buku The Da Vinci Code terjual 80 juta eksemplar. Coba bayangkan 80 juta eksemplar. Kita 1000 eksemplar aja ngos-ngosan. Ya nggak? Eh, apa namanya? Ribuan eksemplar aja ngos-ngosan. Ini sampai jutaan di seluruh dunia gitu. Bisa terbayang ya royaltinya gitu kan. Royaltinya. Ini The Da Vinci Code. Kemudian yang ketiga adalah The Alchemist gitu kan. Nah ini dia yang ditulis oleh peraih Nobel gitu kan, Paulo Coelho. Ini penulis terkenal nih. Kalau tidak salah, Paulo Coelho mendapatkan eh, penghargaan Nobel dari The Alchemist ini. Nanti silakan koreksi saja ya di kolom komentar. Awalnya teman-teman, Paulo Coelho ini apa namanya menerbitkan secara terbatas The Alchemist itu gitu kan. Dia menerbitkan hanya 800 eksemplar saja gitu. Nah, kemudian Paulo Coelho menemukan penerbit baru dan apa yang terjadi berhasil menjual 150 juta kopi gitu. 150 juta kopi dan diterbitkan dalam berbagai bahasa di 67 bahasa itu. Gitu. Coba bayangkan ya. Luar biasa nih. Awalnya cuman menerbitkan secara terbatas 800 eksemplar saja, kemudian menemukan penerbit baru dan bisa membuat mencetak 150 juta kopi di seluruh dunia. Luar biasa ya. Nah, itu teman-teman ya. The Alchemist contoh yang ketiga. Berikutnya The Tale of Peter Rabbit. Ya, ini apa namanya ditulis oleh Barry Potter. Sebenarnya dari sini kita bisa mengambil pelajaran nih teman-teman ya, bahwa buku laris itu tidak mesti berasal dari penerbit besar gitu. Penerbit kecil juga bisa gitu ya. Jadi tidak mesti harus penerbit besar dan ternama gitu. Nah, ini naskah Barry Potter ini ditolak berkali-kali oleh penerbit gitu. Sampai kemudian apa yang terjadi ini teman-teman? Dia tidak mengambil penerbit ataupun tidak mencari penerbit apa ya penerbit arus utama mainstream gitu, tapi dia menerbitkan sendiri buku tersebut gitu ya, sebanyak berapa ya cetak 250 kopi saja gitu kan. Tapi apa yang terjadi teman-teman ya, sampai sekarang buku itu sudah terjual 45 juta eksemplar. Nah, ya, luar biasa sekali ya teman-teman ya, 45 juta eksemplar. Kalau berkali-kali ditolak oleh penerbit utama arus utama gitu, ya kita nggak usah menyerah, kita terbitkan sendiri aja. Kelak kita akan menemukan masanya gitu ya. Dan yang penting adalah konsistensi kita dalam menulis yang berkualitas. Kemudian berikutnya yang kelima adalah, nah ini dia, ada penulis novel anak-anak nih teman-teman. Jadi sebuah agensi di Inggris gitu ya, apa namanya mendapatkan klien baru ya, seorang wanita nih, seorang penulis novel anak-anak gitu. Di naskahnya itu disebar ke banyak penerbit gitu dan mendapatkan penolakan dari 12 penerbit gitu ya. Kemudian ada satu editor yang setuju untuk apa namanya untuk menerbitkan buku ini gitu ya. Menerbitkan naskah ini. Satu saja alasannya, karena ternyata anak si editor ini membaca sampai tuntas naskah yang ditulis oleh penulis novel anak-anak ini gitu. Nah, tapi walaupun berencana mau menerbitkan novelnya gitu, si editor itu berpesan kepada penulis novel anak-anak ini untuk apa? Untuk jangan mengandalkan penghasilan dari buku anak-anak dan untuk segera mencari penghasilan gitu. Ya dalam tanda petik sih eh, meremehkan secara tidak langsung gitu ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Novel yang ditulis oleh
penulis novel anak-anak ini terjual 450 juta kopi di seluruh dunia. Tahu nama penulis novel anak-anak yang miskin ini? Pasti teman-teman tahu. Dialah yang disebut J.K. Rowling gitu ya. Yang apa namanya? Menulis buku Harry Potter gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi sampai 450 juta anak-anak gitu. 450 juta kopi dan buku itu kemudian difilmkan gitu sampai di beberapa sesi gitu ya. Luar biasa ya. Ini. Jadi jangan menyerah. Kemudian yang ke 5 penulis Indonesia nih gitu. Penulis Indonesia. Penulis ada seorang penulis senior berkomentar kepada penulis Indonesia ini, penulis Indonesia ini. Komentarnya begini, ceramahnya picisan gak istimewa. Maaf, cerpennya picisan gak istimewa katanya. Namun walaupun naskahnya itu banyak ditolak dan gagal dalam menang lomba, penulis itu tetap menulis cerpen. Ketika kemudian ada yang mau menerbitkan buku kumpulan cerpennya itu dalam bentuk buku, ia sempat ragu nih, apakah apa namanya bukunya itu akan laku terjual atau tidak gitu. Dan apa yang terjadi ya tetap laku gitu ya. Sampai sekarang dia tetap menulis dan bukunya lebih dari 40 judul dan puluhan buku itu adalah buku antologi gitu ya. Jadi dia telah menulis 40 buku dengan namanya sendiri dan puluhan buku antologi gitu. Dia juga apa namanya dari bukunya itu kemudian bisa jadi film gitu kan. 1 juta bukunya itu tersebar ke seluruh Indonesia. Dan bukunya juga difilmkan. Ia juga sekarang menjadi kolumnis dari harian Republika. Tahu siapa namanya? Dialah Asma Nadia. Jadi teman-teman semua, kata-kata kunci ya dari apa yang saya tadi terangkan dari awal sampai sekarang itu adalah setelah kita persisten, benar-benar apa namanya persisten, sebenarnya kesuksesan itu datang tinggal menunggu waktunya saja. Kita belajar dari mereka. Itu saja teman-teman semua. Sekali lagi, jangan pernah menyerah walaupun naskah kita ditolak. Tetap menulis, tetap konsisten menulis yang berkualitas, dan kita tinggal menunggu waktunya untuk bisa sukses dalam menjadi seorang penulis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semuanya tadi yang saya sampaikan ada dalam buku Kita Bisa Menulis. Belajar kepada mereka yang tak menyerah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.